Gini ya, kalau Anda patah tulang, mesin ronteng itu kan bakal langsung nunjukin garis retak yang sangat jelas, hitam dan putih gitu. Betul, nggak bisa debat. Dokter tinggal nunjuk layar terus bilang, nah ini nih masalahnya. Sangat biner kan, patah atau enggak. Dan sebagai manusia tuh kita suka banget sama kepastian visual kayak gitu. Iya, bikin tenang, karena jelas. Nah benar. Tapi, coba bayangin deh, kalau mesin ronteng itu tiba-tiba rusak. Terus Anda justru disuruh masuk ke sebuah labirin gelap. Wah, horor itu. Iya kan? Labirin yang dipenuhi tumpukan kertas, ada cap resmi di mana-mana, dan istilah bahasa Belanda yang susah banget dieja. Ya, itu analogi yang pas banget sih. Itulah yang sering dirasain banyak orang ketika mereka terpaksa berurusan sama sistem pengadilan. Terutama buat masyarakat awam ya. Pasti, karena ketika krisis keluarga terjadi, hal terakhir yang pengen Anda hadapi itu kan kebingungan administratif. Tepat banget. Anda posisinya udah hancur secara emosional, terus birokrasi ngehantam Anda pakai aturan yang super kaku. Bikin tambah stres. Makanya, nah hari ini, eksplorasi mendalam kita punya satu misi khusus nih buat Anda, para pendengar yang selalu pengen tahu dan bersiap diri. Kita bakal membedah secara runut perjalanan mencari keadilan di peradilan agama. Dari awal banget ya ini. Oh iya, dari apa yang harus Anda siapin di ruang tamu rumah, sampai detik di mana palu hakim itu akhirnya diketuk. Oke, biar ada gambaran jelas ya. Tujuannya tuh supaya kalau suatu hari nanti Anda, atau mungkin orang terdekat Anda harus ngelewatin labirin ini, Anda tahu persis arah jalan keluarnya. Betul. Dan panduan kita hari ini luar biasa ya. Iya, kita pakai sebuah kajian hukum acara peradilan agama dari Universitas Islam Sumatera Utara, yang disusun oleh Bapak M. Faisal Rahendra Lubis. Dan dokumen ini penting banget. Soalnya hukum acara itu ibarat aturan main dalam sebuah permainan papan yang sangat serius. Aturan main ya? Iya, dia tuh bukan sekedar tumpukan kertas yang sengaja dibikin buat nyusahin Anda. Itu sebenarnya instrumen pelindung. Pelindung dari apa tuh? Ya, dari kesewenang-wenangan. Tanpa prosedur yang kaku ini, hak perdata Anda nggak bisa dituntut atau dipulihkan secara setara. Kalau nggak ada aturan main, Yang kuat bakal selalu menang kan? nah, persis itu maksud saya. Tunggu, sebelum kita melangkah masuk ke gedung pengadilan yang megah itu, saya nyadar ada satu jebakan pertama yang sering bikin orang tersandung. Oh, pas awal banget daftar. Iya, bahkan sebelum mulai, yaitu mereka nggak tahu apa nama barang yang mereka bawa. Ada pemisahan tajam antara gugatan dan permohonan. Ah, iya, klasik itu. Bukannya keduanya itu sama-sama minta sesuatu ke hakim ya? Sekilas emang kedengeran mirip sih, tapi secara fundamental mereka tuh ada di dua dunia yang beda banget. Kunci pembedanya cuma satu kata, Apa tuh? sengketa. Sengketa. Berarti ada ribut-ributnya. Betul. Coba bayangin gini ya. Kalau Anda ngajuin gugatan, berarti ada peperangan. Ada Anda sebagai penggugat dan ada pihak di seberang sana yang Anda serang. Yaitu tergugatnya. Yah, musuh di arena lah istilah kasarnya. Oke, jadi ada lawan yang nyata. Tugas hakim di sini itu jadi semacam wasit yang ngadilin siapa yang benar di antara dua pihak yang lagi bertikai ini. Dan produk akhir dari gugatan ini adalah vonis atau putusan. Dan vonis ini ngikat kedua pihak ya? Banget. Ngikat Anda dan musuh Anda tadi. Terus, kalau permohonan bedanya di mana? Kalau permohonan itu diajuin pas Anda main sendirian. Maksudnya, nggak ada sengketa sama sekali. Oh, sendirian. Iya, Anda cuma butuh penetapan status hukum dari negara. Misalnya nih, Anda pengen netapin ahli waris, tapi kebetulan semua keluarga udah sepakat dan rukun. Nggak ada yang berantem soal harta ya? Nah, nggak ada yang rebutan. Di sini hakim nggak berfungsi sebagai wasit perselisihan, tapi sekedar pejabat administratif aja yang memvalidasi permohonan Anda. Hasilnya vonis juga. Enggak, hasilnya bukan vonis tapi beshiking, atau bahasa Indonesianya penetapan hukum. Beshiking. Wah, istilah-istilah Belanda ini selalu berhasil bikin lidah saya keseleo deh. Iya, emang agak susah disebut. Tapi, ini poin yang sangat logis sih. Kalau misalnya saya ngajuin permohonan karena saya sendirian, berarti di dalam isi surat saya nggak boleh nulis kalimat-kalimat yang agresif kan? Udah pasti nggak bisa. Kepada siapa Anda mau marah-marah, lawannya aja nggak ada. Iya juga ya. Makanya, di dalam surat permohonan itu, Anda nggak bakal pernah nemuin kata-kata kayak berlawanan dengan atau nuntut supaya pihak lawan dihukum membayar biaya perkara. Kalau sampai ada kata-kata itu gimana? Pengadilan bisa langsung nolak berkas Anda karena Anda dianggap salah kamar. Oh wow,
Bayangin Anda udah capek-capek ngetik panjang lebar, ternyata ditolak cuma karena salah ngidentifikasi, apakah hidup Anda ini lagi bersengketa atau enggak? Iya, sayang banget kan waktunya. Nah, ngomongin soal isi suratnya nih, ada 3 elemen wajib yang katanya harus ada. Identitas, terus ada istilah posita, dan petitum. Betul. Tolong dong jelasin ini tanpa bahasa hukum yang bikin pusing. Apakah kita bisa ngebayangin ini tuh kayak resep masakan? Resep masakan gimana tuh? Gini, posita itu kayak daftar bahan-bahannya sama langkah masaknya. Kayak, kenapa kita sampai harus bikin kue ini? Terus kalau petitum, itu foto kue jadinya. Hasil akhir yang kita tuntut dari pengadilan. Gitu nggak sih? Wah, saya suka banget sama analogi itu. Pas banget. Posita, atau kalau di kampus biasanya kita sebut fundamentum petendi. Tunggu, tolong jangan pakai bahasa Latin dong. Itu justru nambah masalah baru buat kepala saya. Oke, maaf. Kita skip Latinnya. Intinya gini, posita itu adalah narasi kronologis Anda, fakta-faktanya, cerita latar belakangnya. Kayak curhat resminya ya. Iya, bener. Misalnya Anda nulis, pada tahun sekian kami menikah, terus tahun sekian dia pergi tanpa kabar, saya nggak dinafkahi. Nah, itu resepnya. Latar belakang kenapa Anda sekarang berdiri di depan hakim. Oke, itu positanya. Iya. Terus, petitum. Sedangkan petitum, itu ujung tombaknya. Kesimpulan dari cerita panjang yang tadi. Oto kue jadinya tadi ya. Iya. Contohnya, oleh karena itu saya minta pengadilan memutus perceraian ini dan mewajibkan dia bayar nafkah anak. Nah, itu petitum. Apa yang Anda mau secara konkret? Berarti, kalau ceritanya di posita itu ngebahas soal A, tapi tiba-tiba tuntutannya di petitum malah minta Z, hakim bakal bingung ya? Sangat bingung. Hakim tuh nggak bisa ngabulin tuntutan yang ceritanya nggak pernah Anda sebutin di bagian awal tadi. Harus sinkron antara cerita dan tuntutan. Oke, masuk akal. Jadi sekarang kita udah tahu nih cara nyusun suratnya gimana. Logika selanjutnya adalah, apa aja sih yang harus masuk ke dalam map plastik kita sebelum berangkat dari rumah ke pengadilan? Yang jelas, KTP udah pasti wajib ya. KTP, oke. Terus? Tentu surat gugatan atau permohonan itu sendiri. Dan itu wajib tertulis. Tapi, ada yang menarik nih. Apa tuh? Kalau ada warga yang kebetulan buta huruf, sistem kita itu ngizinin mereka datang langsung dan nyampein gugatannya secara lisan ke ketua pengadilan. Serius? Wah, itu sangat progresif loh. Saya pikir hukum tuh selalu kaku banget urusan kertas-kertas gini. Iya, pengadilan agama emang punya kewajiban buat fasilitasi akses keadilan. Tapi ya, kalau Anda bisa bikin tertulis, siapin minimal 2 rangkap. 2 rangkap cukup. Nah, ini yang penting. Kalau itu bentuknya gugatan, Anda harus gandain surat itu sebanyak jumlah tergugatnya. Oh, ngikutin jumlah lawannya. Betul, jadi kalau musuh Anda ada 4 orang, ya bawa 2 rangkap dasar tadi ditambah 4 rangkap tambahan buat mereka. Masuk akal sih, karena setiap tergugat kan berhak dapat salinan tuduhan yang kita ajuin ya. Iya, mereka harus tahu dituduh apa. Terus untuk dokumen tambahannya gimana? Ya itu tergantung kasusnya sih. Kalau soal waris pasti butuh surat kematian. Kalau mau cerai ya butuh akta nikah asli atau salinannya. Terus kalau nuntut nafkah setelah cerai harus bawa akta cerainya. Biasanya sih surat keterangan dari kelurahan juga bakal diminta. Nah, ngomong-ngomong soal dokumen, ada fakta yang, bikin saya kaget banget pas ngebaca sumber kita ini. Soal apa tuh? Buat warga sipil biasa kan prosedurnya lumayan lurus ya. Tapi kalau Anda ini abdi negara, kayak PNS, TNI, atau Polri, terus Anda mau ngajuin perkara poligami. Oh, itu beda cerita. Iya, syaratnya tiba-tiba jadi ekstrim banget. Nggak bisa sembarangan. Anda butuh surat izin tertulis dari istri, terus surat keterangan penghasilan, dan yang paling berat, izin dari atasan atau komandan Anda. Memang ketat banget aturannya buat aparatur negara. Kenapa coba? Negara sampai sebegitunya ikut campur urusan rumah tangga tentaranya atau pegawai negerinya. Kan itu ranah pribadi. Gini ya, karena ketika Anda pakai seragam atau jadi aparatur sipil, Anda tuh bukan lagi sekedar individu bebas. Anda terikat sama etika institusi. Jadi bawa-bawa nama kantor gitu ya? Betul. Izin atasan di sini bukan cuma sekedar formalitas minta tanda tangan loh. Ini tuh mekanisme kontrol dari institusi buat mastiin kalau aparaturnya nggak ngerusak nama baik korps. Oh, jadi atasannya harus ngecek dulu? Pasti. Atasan harus ngecek orang ini secara finansial beneran mampu nggak sih buat poligami. Terus apakah poligaminya ini nanti nggak bakal ngeganggu kinerjanya pas melayani publik gitu.
Jadi institusi itu nganggap kalau ada kekacauan perdata di rumah itu bisa ngerusak disiplin militer atau pelayanan publik di kantor gitu ya? Persis banget. Dan kalau sampai dilanggar, sanksi disiplinnya tuh nggak main-main, bisa berujung pada pemecatan loh. Luar biasa ya lapisannya. Nah, lalu di ujung spektrum yang satu lagi nih, gimana nasib warga yang mungkin ngelihat daftar dokumen dan aturan ini terus ngebayangin biaya panjar pengadilan, dan mereka ngerasa, aduh, saya buat makan besok aja susah, boro-boro mau bayar ongkos perkara. Itu kekhawatiran yang wajar sih. Iya kan? Apakah pintu keadilan tuh otomatis tertutup buat mereka? Untungnya enggak. Dan ini jadi salah satu fitur yang paling manusiawi dari sistem peradilan kita. Ada yang namanya jalur prodeo. Prodeo? Maksudnya gratis? Iya, berperkara secara cuma-cuma kalau Anda ngerasa nggak sanggup bayar uang muka atau istilah hukumnya forshot. Maaf, apa tadi? Forshot. Iya, forshot. Itu istilah Belanda lagi buat uang panjar atau deposit awal biaya perkara. Oke. Terus kalau nggak bisa bayar forshot ini? Anda bisa ngelampirin surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan, dan itu harus dilegalisasi sama camat ya. Oh, divalidasi sampai tingkat kecamatan? Betul, kalau surat ini disetujui, nanti tagihan biaya pendaftaran perkara Anda bakal ditulis 0 rupiah. 0. Keren juga. Tapi ada tapinya nih. Permintaan gratis ini harus Anda ceritain dan narasiin juga di dalam posita dan petitum yang kita bahas tadi. Oh, jadi saya harus masukin cerita kondisi ekonomi saya ke dalam resep masakan hukumnya tadi. Betul, harus disebutin di situ. Terus di bagian akhirnya secara resmi minta hakim buat ngebebasin biayanya. Tepat sekali. Nggak bisa otomatis, harus diminta secara tertulis. Wah, sangat melegakan sih ngetahui kalau kemiskinan itu nggak lantas memveto hak seseorang atas keadilan ya. Sangat penting itu. Nah, oke. Anggaplah map kita udah siap nih. Dokumen lengkap, entah itu yang bayar normal atau yang jalur prodeo. Terus kita melangkah masuk ke dalam gedung pengadilan agama. Bersiaplah untuk sedikit olahraga kardio administratif. Kardio ya? Bener sih, soalnya kan kita nggak langsung ketemu hakim berjubah tuh. Kita masuk ke sebuah prosedur yang jujur aja ngingetin saya sama permainan nyari pos jaga atau checkpoint gitu. Memang prosesnya tuh sangat sekuensial, berurutan banget. Pertama, Anda harus ke meja pertama. Di situ ngapain? Petugas bakal neliti semua isi map Anda. Kalau dicek lengkap, mereka bakal nyetak dokumen yang namanya SKUM, singkatan dari Surat Kuasa untuk Membayar. Dan ini dicetak rangkap 3. SKUM? Oke, terus saya langsung bayar uangnya di meja itu? Tentu tidak. Dari meja pertama, Anda bawa berkas dan SKUM itu jalan ke kasir. Nah, di kasir bayar kan? Belum. Kasir tuh cuma ngeliat berkasnya. Terus dia bakal ngebalikin lembar SKUM yang asli ke Anda. Nah, SKUM asli ini semacam tiket Anda buat keluar dari pengadilan menuju ke bank. Tunggu. Saya harus keluar gedung pengadilan. Ya, emang kadang banknya buka loket di dalam area pengadilan sih, tapi sistemnya tetap aja terpisah. Anda jalan ke petugas bank, terus ngisi slip setoran. Nominalnya gimana? Nominalnya harus sama persis kayak yang tertera di SKUM tadi. Terus Anda setor uangnya, dan bank bakal memvalidasi slip Anda. Oke, lega udah selesai dong berarti? Belum dong. Loh, masih ada lagi? Masih. Anda bawa bukti validasi dari bank itu, terus jalan balik lagi ke kasir pengadilan yang tadi. Astaga, bolak-balik ya? Iya. Nanti kasir bakal ngecek bukti bank itu. Nah, barulah di titik itu, dia berani ngasih stempel lunas di SKUM Anda. Baru dapat cap lunas nih. Iya. Terus berkasnya diapain? Setelah cap lunasnya mendarat, Anda bawa semuanya ke meja kedua. Nah, barulah di titik ini, gugatan Anda resmi dikasih nomor register. Selesai deh pendaftarannya. Ini gila sih kalau dipikir-pikir. Coba bayangin ya, Anda lagi ada di fase paling emosional dalam hidup Anda. Mungkin lagi mau cerai dari pasangan yang abusive gitu. Kondisinya lagi kalut banget pasti. Iya kan? Terus tiba-tiba Anda disuruh lari estafet. Ke meja pertama, jalan ke kasir, ngantre di bank, balik lagi nyamperin kasir, baru ngirim berkas ke meja kedua. Kenapa sih birokrasi kita memecah proses yang kayaknya sederhana antara ngasih berkas sama bayar jadi seribet ini? Kalau dilihat dari kacamatanya orang yang lagi stres, ini emang kelihatan nyiksa banget sih. Ngerepotin. Tapi sebenarnya ini tuh desain keamanan finansial tingkat tinggi loh. Keamanan gimana maksudnya? Coba deh bayangin sistem zaman dulu. Anda ngasih uang tunai langsung ke petugas di meja pendaftaran. Apa yang terjadi? Uangnya bisa terselip. Bisa terselip, pungutan liar merajalela,
Atau uangnya masuk kantong pribadi. Nggak ada jejak audit yang jelas jadinya. Saya paham. Ini buat nutup celah korupsi ya. Tepat. Sistem yang muter-muter ini sengaja diciptain buat ngebangun checks and balances atau saling kontrol antar bagian. Oh, jadi dibagi-bagi tugasnya. Bener. Meja pertama cuma urusin kertas. Kasir cuma ngurusin tagihannya. Terus bank yang murni ngurusin uang fisiknya. Pengadilan sama sekali nggak megang uang tunai Anda di loket pendaftaran. Oh, jadi petugasnya sama sekali nggak pegang uang kita? Betul. Dan meja kedua nggak bakal berani ngeregister perkara Anda kalau nggak ada bukti cap lunas dari pihak ketiga, yaitu bank tadi. Emang kaku sih, tapi ini mastiin uang Anda aman dan transparan. Nggak ada biaya siluman. Masuk akal banget sih sekarang. Kaku demi transparansi. Oke, mari kita percepat waktunya nih. Anggaplah Anda udah terdaftar, terus dipanggil sidang, saling lempar argumen, dan akhirnya hakim bacain vonis. Udah putusan nih ceritanya. Ya, tapi gimana kalau Anda duduk di kursi itu, ngedengerin ketukan palu, dan dalam hati Anda ngerasa, ini salah nih. Hakimnya nggak baikin fakta utama saya. Kita masuk ke arena baru kan? Banding dan kasasi. Nah, disinilah permainannya berubah drastis, berubah total. Maksudnya berubah total. Kalau di pengadilan tingkat pertama tuh, Anda mungkin masih bisa agak santai soal waktu. Di tahap banding ke pengadilan tinggi agama, hukum acara tuh tiba-tiba berubah jadi stopwatch yang berdetak kencang banget. Seberapa kencang tuh detaknya? Anda cuma punya waktu 14 hari. Titik. Nggak bisa ditawar. 14 hari sejak kapan? Sejak putusan itu dibacain atau diberitahukan ke Anda. Kalau Anda kelewat dari 14 hari itu, ya hak Anda buat banding hangus dan putusan hakim dianggap final. Wah, mepet banget ya. Dan saya dengar ada dokumen yang namanya memori banding. Apa saya harus bikin argumen hukum yang tebal-tebal lagi dalam waktu 14 hari itu? Nah, menariknya gini. Kalau di tingkat banding, bikin memori banding itu sifatnya opsional. Boleh bikin, boleh nggak? Oh ya? Opsional. Iya, Anda bisa ngajuin argumen tertulis, terus pihak lawan juga bisa balas pakai kontra memori. Tapi kalaupun Anda lagi nggak sempat dan cuma sekedar mendaftar terus bilang ke petugas, saya nggak terima, tolong periksa ulang kasus saya. Nah, itu sah-sah aja. Serius? Nggak usah nulis panjang lebar tetap diterima? Tetap diterima. Nanti berkas Anda bakal dikirim ke pengadilan tinggi paling lambat dalam waktu sebulan. Oke, jadi banding itu 14 hari, tapi argumen tertulisnya sunnah lah ya, boleh ada boleh nggak. Tapi, mari kita angkat tensinya nih. Lanjut kemana nih? Ternyata pengadilan tinggi mutusin dan Anda masih kalah. Oh, apes banget. Iya, tapi Anda yakin banget nih, 100%, kalau mereka tuh salah nerapin hukumnya. Terus Anda pengen naik ke puncak rantai makanan peradilan, ke Mahkamah Agung di Jakarta. Masuk ke proses kasasi. Pertanyaan saya, apakah aturannya tuh sama nyantainya kayak pas banding tadi? Sama sekali enggak. Kasasi ini tuh arena gladiator hukum yang sesungguhnya. Tenggat waktunya sih memang sama, 14 hari sejak putusan banding Anda terima. Terus susahnya di mana? Jebakannya ada di sini nih, memori kasasi itu sifatnya mutlak wajib. Wajib, nggak opsional lagi. Nggak bisa, Anda punya waktu 14 hari sejak mendaftar buat nyerahin argumen hukum tertulis ini. Kalau misalnya di hari ke-15 Anda baru bawa memori itu, panitera bakal nolak mentah-mentah. Dan proses kasasi Anda dianggap nggak pernah ada. Berhenti begitu aja? Wow! Kenapa sih Mahkamah Agung sangat kejam urusan kewajiban argumen tertulis ini kalau dibandingin sama pengadilan tinggi tadi? Karena Mahkamah Agung itu punya fungsi yang sangat spesifik. Mereka itu bukan judex facti. Tolong, janjikan nggak ada bahasa Latin lagi. Ampun. Maksudnya gini loh, Mahkamah Agung itu nggak ngurusin fakta lapangan lagi. Mereka udah nggak peduli siapa yang marah-marah, siapa yang mangis di sidang. Mereka nggak manggil saksi lagi ya? Sama sekali nggak. Mereka juga nggak bakal meriksa ulang bukti chat WhatsApp perselingkuhan Anda, bukan itu tugas mereka. Lalu apa dong yang mereka kerjain di Jakarta sana? Mereka itu pengadilan penerapan hukum. Tugas mereka cuma ngelihat satu hal. Apakah hakim di pengadilan tingkat bawah itu salah mengartikan undang-undang, atau apakah hakimnya melanggar batas wewenangnya? Oh, ngecek kerjaan hakimnya ya? Nah itu. Terus gimana caranya Mahkamah Agung bisa tahu kalau ada kesalahan hukum? Kalau Anda sendiri nggak nulis kesalahan itu dengan rinci. Makanya, memori kasasi yang menunjuk secara spesifik di pasal mana si hakim sebelumnya itu ngakuin blunder, itu jadi syarat yang mutlak. Masuk akal banget. Jadi Mahkamah Agung itu ibaratnya kayak tim audit prosedur ya? Mereka tuh butuh kertas kerja Anda, bukan drama emosional Anda.
Tepat banget. Dan pihak lawan juga pasti dapat kesempatan buat ngebales memori ini dalam waktu 14 hari juga kan, sebelum semua berkas tebal itu dikirim ke Jakarta. Iya, bener. Panitira bakal ngasih salinannya ke pihak lawan, terus mereka dapat waktu buat nyusun jawaban tertulisnya. Oke, mari kita melompat ke garis akhir nih. Terlepas dari apakah Anda itu menang di awal atau harus berdarah-darah dulu sampai ke Mahkamah Agung, palu terakhir akhirnya jatuh. Selesai sudah perkaranya? Ya, putusan itu akhirnya dapat kekuatan hukum tetap atau istilahnya inkrah. Pertanyaan saya, apa sih hasil fisik yang Anda bawa pulang? Terutama kalau kita ngomongin kasus perceraian nih. Apakah putusan dari Jakarta itu otomatis ngebatalin buku nikah Anda di hari itu juga? Nah, ini nggak selalu otomatis. Dan ini adalah bagian dari birokrasi administrasi yang paling sering disalahpahami sama masyarakat. Disalahpahami gimana? Proses keluarnya akta cerai itu tuh beda. Sangat bergantung pada siapa yang awalnya memulai gugatan itu. Oke, tolong jelasin bedanya ke pendengar kita. Gini, kalau kasusnya itu adalah cerai gugat, Yang istri gugat cerai suaminya ya? betul. Kalau istri yang ngegugat, prosesnya lumayan lurus. Begitu putusan pengadilan itu dinyatakan inkrah atau udah sah secara final, ikatan perkawinan otomatis putus di detik itu juga. Langsung cerai ya? Iya, dan panitera pengadilan punya kewajiban buat nerbitin akta cerai sebagai buktinya, paling lambat 7 hari setelah putusan itu inkrah. Oh, gampang. Jadi kalau istri yang menang, putusan final langsung memicu keluarnya sertifikat cerai, beres. Lalu? Iya. Gimana kalau ternyata suami yang ngajuin? Nah, kalau suami yang ngajuin permohonan, istilah hukumnya itu cerai talak. Di kasus ini, putusan inkrah dari hakim itu belum jadi akhir cerita loh. Tunggu, belum selesai? Belum. Putusan final itu belum memutuskan ikatan pernikahan secara de facto. Loh kok bisa gitu? Terus apa gunanya sidang pengadilan bertahun-tahun kalau belum cerai juga? Karena gini, putusan pengadilan dalam kasus cerai talak itu pada dasarnya cuma semacam izin atau legalitas dari negara yang nyatain kalau alasan si suami buat ngejatuhin talak itu udah sah secara hukum. Izin doang? Iya, jadi setelah putusan inkrah, pengadilan itu harus manggil lagi kedua belah pihak buat datang ke sebuah sidang khusus. Sidang lagi? Betul, sidang lagi. Di sidang khusus inilah, si suami harus mengikrarkan talaknya secara lisan langsung di depan hakim. Nah, baru setelah kata talak itu diucapkan di ruang sidang, perkawinannya bubar. Baru benar-benar cerai di detik itu? Iya, dan akta cerai baru bakal diterbitin paling lambat 7 hari setelah sidang ikrar tersebut. Tunggu, biarin saya mencerna ini bentar. Jadi kalau cerai talak, putusan Mahkamah Agung setebal apapun itu seolah-olah tuh cuma berfungsi sebagai tiket masuk aja. Tiket buat si suami supaya dia diizinin ngucap talak secara resmi di depan negara. Ya, secara esensial memang begitu. Ini tuh berkaitan erat sama akar hukum material Islam yang berlaku di Indonesia, di mana hak asal buat ngejatuhin talak itu emang ada di tangan suami. Tapi dibatasin ya. Nah, iya. Negara nggak mau ngebiarin hak itu dipakai secara semena-mena sama suami. Makanya harus disidangkan dulu, harus dibuktiin dulu apa alasannya di pengadilan, baru dia diizinkan buat ngucapin itu secara formal. Beda banget ya sama cerai gugat. Beda. Kalau cerai gugat, pengadilanlah yang ngambil alih wewenang buat mutusin pernikahan itu. Karena alasan istri emang udah terbukti di sidang. Wah, sungguh sebuah perjalanan birokrasi yang sangat panjang dan ngelelahin ya. Mari kita tarik napas sebentar nih. Haha, iya, lumayan panjang. Kita hari ini udah nelusurin gimana seorang warga negara itu harus ngerangkai posita dan petitum dengan benar. Terus harus ngumpulin bukti, KTP, sampai ngemis surat izin atasan, berlarian estafet di antara meja pendaftaran dan loket bank, sampai harus berpacu sama stopwatch 14 hari di tingkat banding dan kasasi. Dan ingat, semua prosedur yang panjang ini, walaupun kerasa kaku dan ngelelahin, itu diciptain buat mastiin kepastian dan transparansi hukum. Supaya adil ya. Betul. Bahkan bagi mereka yang kebetulan nggak punya uang sepeser pun, sistem kita tetap ngasih ruang lewat jalur prodeo tadi. Birokrasi yang jelimet ini sebenarnya mastiin supaya nggak ada satupun orang yang kehilangan haknya secara diam-diam. Iya sih, Anda benar. Kita telah membedah gimana luar biasanya sistem ini didesain di atas kertas ya, demi mencegah korupsi dan mastiin keadilan prosedural itu jalan. Ya, itu fungsi utamanya. Namun, ada satu hal yang terus ngeganggu pikiran saya sepanjang perbincangan kita ini. Sesuatu yang patut Anda, pendengar kami, renungkan juga malam ini. Apa itu? Ketika sebuah sistem yang begitu presisi, sangat kaku, dan penuh sama tenggat waktu absolut ini bertabrakan sama realitas manusia yang paling rapuh.
Coba bayangin, seseorang yang hatinya lagi hancur banget karena pengkhianatan, atau keluarga yang lagi terbelah, atau seorang ibu yang lagi bingung besok harus ngasih makan anaknya apa. Kondisi mental mereka pasti lagi di titik terendah. Persis. Sejauh mana sih keadilan administratif yang bertumpu pada cap lunas dari bank dan tenggat waktu mepet 14 hari ini benar-benar kerasa kayak sebuah keadilan yang menghangatkan hati bagi mereka yang lagi ngejalaninnya? Apakah tumpukan kertas dan prosedur yang dingin ini bisa nyembuhin luka perdata? Wah, itu pertanyaan eksistensial yang dalam banget. Sebuah pertanyaan sulit untuk Anda bawa pulang hari ini. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Kami bakal selalu hadir di sini, ngebantu Anda membedah tumpukan dokumen yang rumit dan ngebantu Anda memahami dunia di sekitar kita satu lembar kertas pada satu waktu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.